Oleh sebab itu cerita perjalanan bangsa Israel itu adalah cerita yang begitu penting dan berharga yang sebenarnya Tuhan siapkan cerita itu buat gereja Tuhan, buat kita semua orang percaya. Belajar sebagai bangsa Israel. Apa yang baik itu yang kau lakukan, kau teladani dari bangsa Israel. Yang tidak baik jangan engkau teladani. Bangsa Israel pernah bersungut-sungut, kita juga pernah bersungut-sungut. Bahkan banyak kali, betul tidak? Ya. Ketika kita lihat keadaan tidak sesuai harapan, kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai keluarkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu terjadi pada hidup saya. Tapi setelah itu, karena begitu Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan salah, apa yang kita katakan salah, apa yang kita pikirkan salah, kembali kepada pikirannya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar sebagaimana Yosua mengingatkan bangsa Israel, sebenarnya Yosua mengingatkan kita. Kalau pada zaman bangsa Israel, pada zamannya Yosua, bangsa Israel selain mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka punya kelakuan yang tidak baik, mereka juga menyembah Allah-Allah asing, ya. Tetapi kita sekarang ini, kita ada di dalam persekutuan ini, saya percaya tidak ada yang menyembah patung-patung, betul? Ya, tidak ada yang menyembah, tidak ada yang pegang jimat-jimat lagi. Ya, tidak ada Allah asing. Tetapi jangan pernah lupa, ya, Allah asing itu bukan hanya berbicara tentang jimat, tentang kekuatan-kekuatan yang diwariskan dari nenek moyang, dari orang tua, pegangan-pegangan kita untuk menjaga, melindungi diri. Bukan itu saja Allah asing. Allah asing juga bisa berbicara tentang karakter kita yang tidak memuliakan Tuhan. Amin. Yang harus diperbaiki, dibersihkan oleh Tuhan hari lepas hari. Makanya Tuhan bilang semakin intim dengan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, maka kita akan cenderung menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang merasa diri paling benar, paling suci, paling kudus, merasa orang lain tidak ada apa-apa. Oleh sebab itu bangun hidup kita. Dari di dalam ayatnya yang ke-14 kita lihat setelah Yosua menceritakan sebuah perbuatan Tuhan yang dahsyat bagi mereka, bagi bangsa Israel. Ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang Sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya, peringatan-peringatan Yosua yang terakhir kepada bangsa Israel. Yosua peringatkan apa yang pertama? Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan berbicara tentang orang yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang membangun keintiman dengan Tuhan. Dan kita semua dalam persekutuan ini saya percaya 100% kita sudah melakukan itu. Tapi kadang kita jatuh bangun. Mari kita terus bertahan. Amin. Hidup takut akan Tuhan. Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Beribadahlah kepadanya. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Bagaimana kita beribadah kalau hati kita tidak tulus? Itu yang Tuhan ingatkan buat kita hari-hari. Amin. Beribadah itu bukan berarti datang ikut ibadah raya hari Minggu, ikut ibadah doa puasa, nanti ada ibadah FA. Bukan itu saja. Beribadah juga berbicara tentang keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Dalam keluarga secara pribadi. Jadi beribadah artinya 24 jam kita ada dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Kita hidup dalam aturannya Tuhan. Ya. Jangan suka tipu-tipu, jangan suka mencuri, jangan suka membunuh, ya. 10 hukum Taurat, ya. Saksi dusta, ya. Jangan tidak menghormati orang tua. Itu adalah bagian dari hal-hal yang harus kita perbaiki. Beribadah kepada Tuhan, ya.
Harus kita lakukan itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, peringatan Yosua kepada bangsa Israel, mari kita mengerti dengan baik, kita jadikan pembelajaran dalam hidup kita, bahwa pesan Yosua yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, hati yang murni, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada embel-embelnya, tidak ada motivasi yang lain. Semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Saya main keyboard itu untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya main gitar, saya pimpin pujian, saya main kajol. Saya punya suara bagus, saya punya skill dalam bermain musik. Saya pimpin pujian, orang lain dilawat Tuhan. Itu semua untuk Tuhan. Hanya untuk Engkau Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya. Tuhan sempurnakan semua yang Tuhan karuniakan dalam hidup saya. Itu hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kalau hati tidak tulus, nah itu toh saya pimpin pujian, jadi tidak ada hadirat Tuhan. Kalau bukan saya, pasti tidak ada hadirat Tuhan. Itu harus dibuang jauh dari hati kita. Beribadah kepada Tuhan harus tulus dan ikhlas.